Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa Umi Ferry bin Yahya. Kita doakan semoga Ferry beserta dengan segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, segenap ustadzah, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dilindungi Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, dirahmati Allah, dicintai Allah, dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad malam 27 Rajab diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, Maha Agung Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi Bu, Isra dan Mi'raj ini bukan Nabi Muhammad berjalan menuju Allah, akan tetapi Isra dan Mi'raj adalah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menujunya. Jadi dibawa. Sama kayak anak kecil digendong sama orang tuanya, itu pakai kekuatan si anak kecil itu atau pakai kekuatan bapak yang ngegendong dia? Bapak yang gendong. Demikian pula dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Agung Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Maka ini tidak lagi tentang kekuatannya Nabi Muhammad, melainkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya peristiwa Isra dan Mi'raj yang kalau diceritakan saja akan memerlukan waktu berjam-jam lamanya, pada prakteknya Nabi Muhammad ketika kembali ke atas tempat tidurnya sesudah mengerjakan peristiwa Isra dan Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat bekas tidur beliau sebelumnya. Sahibul Maulid Ad-Dibai menceritakan, "Thumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh." Maka aku Allah mengembalikan Nabi Muhammad ke atas tempat tidurnya, sedangkan tempat tidurnya masih hangat bekas tidur yang sebelumnya. Sangat singkat sekali ketika baginda kita menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Sedikit sekalian saya muliakan, saya tidak akan menceritakan bagaimana indahnya peristiwa Isra dan Mi'raj dan bagaimana apa saja yang ditemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam perjalanan agung tersebut, saya juga tidak akan menceritakan kepadamu tentang bagaimana latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini sesuai dengan tema kita, yaitu syafaat sampai akhirat. Saudara sekalian saya muliakan, adalah tentang bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj sekalipun tidak pernah melupakan kita umatnya. Beliau memberi syafaat kepada kita sampai Sidratul Muntaha. Beliau mengingat, menyayangi kita umatnya sampai di Sidratul Muntaha. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini saya kasih tahu. Nanti itu, idza sara ahlul jannah ilal jannah, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa sara ahlun nar ilan nar. Ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, ja'ar rabb ila ahlil jannah, nadar rabb ila ahlil jannah. Ketika penghuni surga udah ada di surga, yang ada di neraka hanyalah penghuni neraka yang gak akan masuk surga. Jadi semua ahli surga udah dimasukin ke surga saat itu. Kita berharap hari itu kita semuanya udah ada di surga, amin. Disembelih kematian, dzubihabil maut. Kematian disembelih, kemudian disampaikan, ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut. Disembelih kematian, kemudian disampaikan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, sekarang sudah tidak ada lagi kematian, nikmati surga sampai akhir. Nikmatilah surga, nggak ada lagi kematian. Penghuni surga pada kesenangan dong. Kemudian disampaikan, ya ahlan nar la maut, wahai penghuni neraka, sekarang sudah tidak ada lagi kematian, rasakanlah neraka sampai di waktu yang tidak ada akhirnya. Penghuni neraka pun melolong, penghuni neraka pun menjerit, penghuni neraka pun putus asa. Semoga Allah selamatkan kita semua, kita dan seluruh keluarga kita hari itu, dengan Allah jadikan ada di dalam surga. Allah kemudian memanggil ahli surga. Kata Allah SWT begini, ya ahlal jannah hal raditum, wahai penghuni surga, apakah kalian sudah ridho sekarang? Udah seneng belum nih? Udah ridho belum sekarang kalian? Udah puas belum? Bu, penghuni surga ditanya sama Allah, apakah kalian sudah puas sekarang? Ditanya gitu aja kan udah seneng banget kita. Kita kayak, nih ya, kayak ada seorang istri, dia berbuat baik pada suaminya, kemudian suaminya servis dia. Kasih tempat tinggal yang indah, beliin rumah, kasih makanan yang enak-enak, kasih hadiah-hadiah. Kemudian suaminya bilang, istriku, apakah sekarang kamu sudah puas, udah seneng sama saya? Istrinya bu, ditanya kayak begitu kan udah seneng banget. Sebab mestinya yang nanya gitu kan istrinya. Kamu kok ngasih saya kayak begini nih, kamu udah ridho nih sama saya? Kamu udah puas sama saya? Kamu udah
seneng nih sama saya. Sampai ya servis kayak begini. Semacam itu. Jadi penghuni surga ketika Allah bertanya, hal raditum, apakah kalian ridho? Kata Allah. Penghuni surga bu ditanya kayak begitu, kayak seneng banget gitu. Mereka bilang, ya Rabb, kaifa la narda wa qad ubiha lana ma la ainun ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho, Engkau telah memperkenankan kepada kami kenikmatan surga. Kau sudah memasukkan kami ke dalam surga ya Allah, tidak pernah terlihat di mata kami, enggak pernah terdengar di telinga kami, enggak pernah terbayang di hati kami. Kullu ma khatar ala balik fal jannah wan nar bi khilafi dzalik. Apapun yang bisa kamu bayangkan dari kesenangan di surga ataupun kepedihan di dalam neraka, maka aslinya surga lebih senang daripada itu, neraka lebih pedih daripada itu. Gak bisa kita bayangin. Jadi penghuni surga bilang, ya Allah, ridholah kami ya Allah. Gimana gak ridho? Kau sudah memberikan kepada kami kesenangan yang gak pernah bisa kami lihat sebelumnya, gak pernah kami dengar sebelumnya, tidak pernah terbayangkan di hati kami sebelumnya. Allah tanya lagi, hal utitum ma huwa afdal min dzalik. Maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih enak, lebih bahagia, lebih menyenangkan, lebih besar kenikmatannya daripada surga? Ya Allah, apalagi yang lebih senang daripada surga? Allah bilang, uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Aku perkenankan kepada kalian keridhoanku, aku tak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Penghuni surga melayang-layang di surga dari senengnya. Dapat ridhonya Allah. Itu kayak suami bilang sama istrinya, kamu udah seneng kan sekarang? Saya kasih tahu ya, saya mulai sekarang seneng sama kamu dan gak akan pernah marah sama kamu. Saya juga janji tidak akan pernah menduakan kamu, apalagi sama pelakor belakang rumah. Bu, istri udah dikasih hadiah macem-macem udah seneng. Abis itu dibilangin kayak begitu, tambah lebih seneng lagi. Jadi ahli surga udah seneng dapat surga, dapat kenikmatan, kesenangan di atas surga, yaitu ridhonya Allah. Ridhonya Allah, Allah janji. Nih kalau suami ngomong kayak begitu kan sekarang bisa ngomong gitu, setahun 2 tahun lagi nggak tahu dah. Tapi kalau udah Allah yang ngomong, waman asdaqu minallahi qila, siapa yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Jadi ahli surga melayang-layang dari senang, ya Allah, Allah udah ridho, Allah nggak akan marah sama kita. Kita seneng banget nih di surga selama-lamanya. Ya Allah, seneng. Udah mereka lagi kesenangan gitu, Allah tanya lagi. Ya ahlal jannah hal raditum. Gimana ahli surga, kalian udah puas? Ya Allah, gimana kami nggak puas? Kami sudah diberi surga dan kami sudah diberi keridhoanmu ya Allah. Allah tanya lagi. Maukah kalian aku beri kenikmatan lebih indah daripada keridhoanku? Ada lagi nih ya Allah. Allah ada lagi satu lagi.
Apa itu ya Allah? Uhilla alaikumun nazar ila wajhi. Aku perkenankan kalian memandang kepadaku. Ibu-ibu saudara sekalian, senang di atas senang di atas senang. Kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan tentang kesenangan di atas kesenangan ini, yaitu kesenangan memandang kepada zatnya Allah, di atas kesenangannya keridhaan, dan kesenangannya keridhaan di atas kesenangannya surga. Allah ceritakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berbinar-binar, bercahaya di surga nanti. Di surga tuh muka orang cakep semua. Orang jelek gak masuk surga. Di surga tuh orang muda semua. Nenek-nenek gak masuk surga. Kata Nabi kan, itu bercandaannya Nabi itu kan. Bu, yang ngomong gitu bukan saya loh Bu. Nenek-nenek jangan tersinggung. Itu bercandaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada nenek-nenek datang menabi, ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang, aduh nek maaf, nenek-nenek gak ada yang di surga. Lah Rasul, beneran Rasul, ya ampun sedih bet saya Rasul. Nabi Muhammad, udah dia nangis-nangis tuh. Nabi Muhammad bilang, enggak nek, nenek ntar kalau masuk surga nenek muda lagi. Jadi Bu, nenek-nenek gak masuk surga. Orang jelek gak masuk surga. Karena orang kalau masuk surga cakep semua. Orang kalau di surga muda semua. Umur-umur berapa Ustazah? 33 tahun kata Nabi. Iya. Jadi nih Bu, kita lebih muda lagi insya Allah. Udah nyari awet muda ntar aja di surga. Kita di dunia ini nggak apa-apa Bu, nggak usah seribet itu, sampai minum jamu anti tua. Nggak usah nambah-nambahin pengeluaran dengan beli segala macam skincare, Bu ya. Sampai anaknya kelaparan, sampai anaknya putus sekolah. Gara-gara uang bulanan buat anaknya bukan dibayarin, dibeliin skincare. Ada yang begitu? Mana orangnya? Udahlah, kita awet mudanya ntar di sono aja. Di dunia mah keriput-keriput tuh deh, tambah cakep aja dah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kesenangan di atas kesenangan di atas kesenangan. Allah ceritakan wujuhu yauma idin nadhirah. Udahlah orang surga tuh cakep semua, tapi Allah kasih tahu ada sebahagian ahli surga yang mukanya kelihatan bercahaya, berbinar penuh kebahagiaan. Bu, orang kalau lagi seneng tuh Bu, mukanya tuh kelihatan binar-binar, sampai kita bilangnya ih cahaya tuh mukanya. Bukan cahaya sebenarnya, tapi binar mata itu beda. Ibu-ibu lihat deh anak kecil, kalau kamu habis nyenengin anak kecil senengnya kelihatan bukan dari pipi, Bu, bukan dari senyuman, Bu, tapi dari binar mata. Binar mata. Coba perhatiin. Kamu kalau habis nyenengin anak kecil, binar matanya.
Ibu bisa tahu muka orang, ya ampun tuh anak sedih banget dah. Itu Bu bukan dari bibir, bukan dari pipi, tapi dari mata. Binar mata tuh beda. Ibu-ibu sekalian, makanya memang salah satu dari amal ibadah besar itu adalah idkhalus surur ala qalbi akhik, dari orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu Bu bikin seneng hati orang, bahkan anak kecil sekalipun punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tuh seneng nyenengin hamba-hambanya. Nah, mukanya orang kalau lagi seneng tuh Bu, binar matanya, sampai kita bisa bilang Bu, muka dia bercahaya gitu, karena binar-binar di matanya. Allah Subhanahu wa taala cerita, wujuhu yauma idzin nadhirah. Di akhirat nanti ada wajah yang bercahaya. Binar matanya terang, mukanya kelihatan jadi terang, bercahaya mukanya, seneng bener. Kenapa ya Allah? Karena mereka dikasih makanan-makanan yang enak di atas itu, kata Allah. Karena mereka dikasih gedung-gedung yang mewah, istana-istana yang indah di surga nanti, di atas itu, kata Allah. Karena mereka Engkau ridho ya Allah di atas itu. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka yang wajahnya berseri bercahaya itu adalah karena mereka memandang kepada Allah. Dan minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menjadi salah satu di antara yang wajahnya bercahaya hari itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya putranya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam doa wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ini merupakan doa yang paling banyak dibaca oleh umat Islam di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Kami ini para santri-santri di Darul Zahra, Darul Mustafa paling sering baca doa-doa itu. Wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan sebelum sholat fardu, sebelum qomat, nah itu kami akan baca zikir tersebut. Allahumma ya'adhimu sultan, yaqdimal ihsan, da'iman ni'am. Nah di akhirnya itu ada tambahan doa dari putranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang tadi dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Adanya Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab. Hah? Apa habis itu? Wa nasiban minal, terus warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Doa paling akhir yang diminta oleh para ulama-ulama kita. Habis minta kematian dalam husnul khatimah. Sebelumnya minta taubat sebelum kematian. Minta syahadah indal maut, kesyahidan saat kematian. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta sebelumnya lagi minta berkah umur, minta rezeki yang halal. Ibu-ibu sekalian, kemudian di akhir doa sesudah kita minta surga, paling ujung, paling tingginya kita minta warzuqnan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kita minta, kami mohon ya Allah, karuniakanlah kepada kami an-nazar ila wajhikal karim, dapat memandang kepada wajahmu yang mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan di atas kenikmatan di atas kenikmatan. Nikmat paling tinggi adalah surga. Di atas nikmatnya surga ada nikmatnya keridhaan. Di atas kenikmatannya keridhaan ada nikmatnya nazar ila wajhillah. Memandang kepada Allah. Kenikmatan tertinggi kelak di ujung kehidupan.
yang memang tidak ada batas akhirnya itu. Di akhir kenikmatan yaitu nikmat surga, ada nikmat memandang kepada Allah. Kenikmatan yang diminta oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Katanya Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, engkau tahu aku beribadah tidak berharap surga. Engkau tahu aku beribadah tidak karena takut neraka. Jika engkau tahu ibadahku hanya berharap surga, halangkan aku dari surga. Jika engkau tahu ibadahku hanya karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Tapi engkau tahu ya Allah, aku beribadah tidak karena surga, tidak karena neraka. Akan tetapi aku beribadah karena cinta padamu, maka pertemukanlah aku denganmu. Serius sekalian, kenikmatan yang diminta oleh Nabi Allah Musa alaihi salam di masa hidup beliau. Sesudah sering berbincang dengan Allah di Bukit Sinai, Nabi Musa minta sama Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Kayak orang sering dengar suara, lama-lama pengen ketemu. Banyak tuh mak-mak, Ustazah, saya pengen ketemu sama Ustazah. Tanya gitu, saudara-saudari kita tuh yang tempatnya jauh-jauh. Saya bilang kalau gitu hadir aja di majelis saya. Ustazah, saya tinggal di tengah hutan. Ya. Bu, tapi subhanallah ya, di tengah hutan ada internet. Alhamdulillah, di banyak daerah-daerah pedalaman-pedalaman Sumatera, pedalaman-pedalaman Kalimantan, bahkan pedalaman-pedalaman Papua, banyak yang sudah masuk internet di sana. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, saya bilang kenapa kamu pengen ketemu sama saya? Loh, Ustazah, tiap malam saya ditemenin sama Ustazah. Tiap mau tidur saya buka suara Ustazah. Makanya saya sering mimpi Ustazah, tapi ganti-ganti mukanya. Ya gak pernah lihat ya Bu ya. Makanya banyak tuh yang ngomong sama saya. Ternyata Ustazahnya belum tua ya. Bayangannya saya nenek-nenek kayaknya ya Bu. Ya ini udah punya cucu sih saya, cucu ponakan. Bolehlah saya. Saya biasa dipanggil sama cucu saya Jidaimah. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Orang kalau sering dengar, lama-lama pengen ketemu. Nabi Musa kayak begitu. Sering berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbincang dengan Nabi Musa dengan perbincangan-perbincangan hangat, dengan perbincangan-perbincangan panjang. Lama-lama Nabi Musa, Bu, berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu, aku ingin memandang padamu. Sebuah keinginan, sesuatu yang sangat naluriah. Biasa dengar, lama-lama pengen ketemu. Ibu-ibu sekalian sekalian yang saya muliakan, Allah kemudian berkata, Bu, kabarnya Nabi Musa tuh, kabarnya, guru saya pernah bilang, Kiai Haji Maimun Zubair, Nabi Musa tuh Bu, kalau habis ketemu, habis dengar, habis berbincang sama Allah Subhanahu wa taala, harus tutup telinga berhari-hari. Ketika dengar suaranya orang. Kayak habis dengar sesuatu yang sangat indah, yaitu berbincang dengan Allah, habis itu dengar suara orang tuh Bu kayak pengen muntah gitu. Dia harus dengerin. Ini saran saya nih ya, jangan pernah doain suami mimpi bidadari. Jangan dah, pokoknya saran saya jangan. Ya Allah, kesian suami saya, ya Allah. Kasih dia bisa mimpi bidadari. Takutnya Bu, pas dia bangun muntah lihat kita.
Saudara sekalian, Nabi Musa senang habis bincang-bincang sama Allah sehingga berdoa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin berjumpa denganmu, aku ingin memandang kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa lantaroni, enggak Musa, kamu enggak bisa melihat aku. Kamu enggak bisa melihat. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad enggak pernah doa minta ketemu sama Allah. Enggak pernah minta. Kenapa? Enggak teman-teman. Nabi itu kalau doa seperti yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah. Katanya Sayyidah Aisyah, Nabi kalau datang mendung nih di kota Madinah, Nabi akan duduk bersimpuh di mihrab beliau, di tempat beliau sholat. Nabi bersimpuh, berdoa dengan linangan air mata yang bahkan seringkali dengan dada yang turun naik. Nabi doa sampai hujannya turun atau sampai awan hitamnya, gelapnya, mendungnya hilang. Ketika ditanya, kenapa Rasul, apa yang kau doakan sebenarnya? Katanya Nabi Muhammad, aku takut ini adalah waktunya Allah menurunkan azab kepada umat ini. Saya takut Allah nurunin hujan api dari atas langit. Syayyabatni Hud wa akhwatuh. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tentang kaumnya Nabi Hud, ayat tentang kaumnya Nabi Saleh, ayat tentang kaumnya Nabi Lut yang diazab Allah Subhanahu wa taala membuat rambutku beruban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut umat ini juga diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, tawadhu'nya Nabi Muhammad enggak pernah minta diberi balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan. Tapi dari tawadhu'nya Nabi Muhammad hanya minta agar umatnya diselamatkan. Dunia maupun akhirat. Nabi enggak pernah kepedean buat minta ketemu. Bahkan Nabi enggak pernah minta, ya Allah saya pengen dong kayak Nabi Musa, saya kan juga Nabi ya Allah, saya pengen juga kayak Nabi Musa bisa berbincang-bincang denganmu. Kenapa harus ada malaikat Jibril di antara kita berdua? Enggak pernah. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad enggak pernah tuh yang kayak begituan. Tapi subhanallah Bu, pemberian Allah kepada orang tuh kalau tawadhu emang kayak begitu Bu, gede. Yang Allah kasih kepada orang yang tawadhu tuh gede. Maka ibu-ibu sekalian, ini pemberian Allah kepada kita nih. Duduk di sini di majelis ini, pemberian Allah nggak sama Bu. Nggak sama. Siapa yang dikasih paling banyak? Seringnya adalah orang yang selain niatnya bagus, adabnya bagus, adalah yang meletakkan hatinya paling rendah daripada yang lainnya. Ya Allah, jangan gara-gara saya majelisnya ditolak ya Allah. Jangan gara-gara saya yang hadir di majelis ini ya Allah. Jangan gara-gara saya di sini. Yang hadir ini engkau tolak semua, jangan ya Allah, kesian ya Allah, orang-orang kesian. Jangan gara-gara kehadiran saya seorang pendosa di sini menjadikan hamba-hambamu yang solehah-solehah engkau tolak karena busuknya keadaan saya. Tuh. Yang bisa merasa paling hina di antara yang lain-lain, itu biasanya yang paling banyak dapatnya. Tapi kalau kamu ngerasa, saya tuh sebenarnya pantasnya duduk di depan sih. Ya saya tawadhu aja lah. Saya makan orangnya gitu, low profile. Mari Bu duduk depan, nggak usah. Ya saya sebenarnya pantasnya emang depan ya, tapi kan saya tawadhu.
Kamu merendah diri untuk ditinggikan gitu? Janganlah ya. Belajar tawadhu. Bu, pemberian Allah kepada orang tawadhu luar biasa besar. Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Allah pada malam 27 Rajab. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu kenikmatan paling mentok buat orang di surga. Itu kenikmatan yang diminta Robiah Adawiyah untuk akhirat. Para walinya Allah SWT mintanya itu. Itu adalah permintaan Nabi Musa di dunia yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa manusia tercinta di sisi Allah, nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi ulul azmi, manusia yang tinggi nilainya. Nabi Musa minta, gak dikasih sama Allah. Karena Nabi Musa dicinta, tapi ada yang lebih dicinta lagi oleh Allah. Sayyiduna Muhammad. Yang bahkan gak pernah minta. Bahkan gak minta. Tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, 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 hingga 7 lapis langit, ketemu sama para nabi-nabinya Allah, ketemu sama para malaikat-malaikatnya Allah, ketemu ngelihat surga, ngelihat neraka, ketemu malaikat Israel, ngelihat malaikat Mikail, ketemu sama malaikat Israfil yang udah siap-siap pegang sangkakala karena berada di akhir kehidupan umat manusia. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad ketemu sama semua malaikat-malaikatnya Allah. Ketemu sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Yang wajahnya nyenengin banget. Sampai Nabi Muhammad bilang, andai gak ada balasan di surga selain ketemu sama kamu malaikat Ridwan, dari indahnya wajahmu ini kayaknya cukup buat jadi balasan ahli surga. Nabi Muhammad ketemu malaikat Malik, penjaga neraka, yang sampai Nabi Muhammad bilang, kalau di neraka gak ada balasan apa-apa selain memandang wajahmu, maka malaikat Malik, ini saya udah cukup jadi balasan yang membuat orang tersiksa. Hingga kemudian sampai di satu titik malaikat Jibril yang jadi tour guide-nya Nabi Muhammad pamitan, hahuna ya Rasulullah, cukup sampai sini aja wahai Rasul. Saya tidak bisa mendampingimu lebih panjang lagi. Kok gitu Jibril? Afi mithli hadzal makan tarakal habib habibah. Apakah di tempat semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Malaikat Jibril bilang, bukan gak sayang, bukan gak cinta ya Rasulullah. Walakin malana illa lahu maqamu ma'lum. Kami punya tempat tertentu yang diizinkan Allah SWT. Kalau saya lewat satu garis aja nih, satu jengkal dari yang ditetapkan oleh Allah, terbakar jasadku ya Rasulullah. Tenang wahai Rasul, engkau tak akan sendirian. Engkau tak akan berjalan, engkau diperjalankan. Tenangkan dirimu. Saya hanya pesan padamu kalau ketemu sama Allah, jangan lupa ucap salam. Nabi Muhammad nanya, kaifa uhayyi? Bagaimana caraku ucap salam? Malaikat Jibril ajalin, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis itu Nabi Muhammad diperjalankan. Menembus hijab demi hijab. Melewati alam demi alam. Melewati arasy, melewati kursi, melewati qalam. Melewati raf-rafil ahdar. Melewati lauhil mahfud. Melewati alam demi alam, alam demi alam, hijab demi hijab, hijab demi hijab.
sampai di Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna, sampai di Sidrah al-Muntaha. Sidrah itu udah puncak, artinya muntaha tuh yang tertinggi, udahlah puncak yang tertinggi pula. Tempat yang tidak ada yang pernah sampai di sana. Allah tidak bertempat, Bu. Allah tidak berarah. Loh, tapi kok ada Sidratul Muntaha? Nabi Muhammadnya yang perlu tempat untuk berjumpa dengan Allah. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk. Karena Nabi Muhammad adalah manusia. Manusia perlu tempat. Makanya Bu, kita kalau pengajian, yang pertama kali akan kita umumkan adalah tempatnya. Karena kita manusia ya Bu ya, kita perlu tempat buat kumpul-kumpul, betul? Nanti mau ada pengajian nih, di mana? Enggak di mana? Lah? Kita manusia Bu, perlu tempat. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad manusia. Buat ketemuan sama Allah, Nabi Muhammad perlu tempat. Maka Allah pilihlah yang gak ada yang sampai di sana selain bagindamu Nabi Muhammad. Allah menyampaikan Nabi Muhammad ke sana. Berjumpa dengan Allah. Kana qaba qausaini au adna. Hingga jaraknya Bu, jarak kalau kita nih manusia nih, jaraknya tuh qaba qausain. Lebih pendek seperti 2 tombak au adna, atau lebih dekat lagi. Ini jarak saya dengan soft pertama, ini lebih dari 2 tombak nih, lebih nih. Ini kayaknya 3 atau 4 gitu. Kebayang nggak? Ini yang soft pertama aja, kan kita merasanya deket nih, dibandingkan dengan yang di belakang-belakang. Itu teman-teman, Allah ceritakan. Allah ketemu sama Nabi Muhammad qaba qausain. Di jarak 2 tombak. Au adna, atau bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Nabi begitu ketemu sama Allah Bu, Nabi segera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa rasanya? Ketemu sama Allah secara langsung. Kemudian sujud kepada Allah. Habisnya sujud, Nabi Muhammad ketika merasa sujudnya udah cukup, Nabi Muhammad duduk dengan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Sebab itu adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Abdi dalem itu kalau duduk di hadapan majikannya, duduknya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Habisnya kayak begitu, Nabi Muhammad melaksanakan apa yang dipesankan malaikat Jibril. Nabi Muhammad berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan yang terus bertambah, segala doa, solawat, ibadah, segala doa, segala solat, segala ibadah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Semua amal-amal baik yang kami lakukan, lillah, kami persembahkan untukmu ya Allah. Semua penghormatan kami kepadamu. Semua kebaikan kami lakukan untukmu. Semua salat, semua doa adalah persembahan kami untukmu. Semua amal ibadah, semua kebaikan yang kami lakukan, kami tujukan hanya padamu. Salam, ucapan salam dari Nabi Muhammad kepada Allah. Allah kemudian menjawab salamnya Nabi dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan Nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu, wahai seorang nabi. Kesejahteraan dari Allah. Ucapan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat berberkahnya senantiasa tertuju padamu, wahai nabinya Allah. Bu, kayak apa rasanya bertemu dengan Allah, sujud langsung di hadapan Allah, ucap salam langsung kepada Allah, dan salamnya dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya itu kenikmatan, di atasnya 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 kenikmatan. Rutabun taskutul amaniyu hasra, kata Habibana Ali Habsyi. Tunaha ma wara'ahunna wara'u. Ini adalah derajat taskutul amaniyu hasra, yang orang putus asa buat sekedar ngarep. Siapapun sekedar ngarep aja nggak mungkin, udah nggak mungkin. Mau siapapun berharap mencapai derajat tersebut, ngarepnya aja udah malu, putus asa bahkan dari sekedar ngarep. Dunaha mawara'ahunna wara'u. Derajat yang di bawahnya aja nggak ada. Apalagi yang sama, apalagi di atas itu. Di bawahnya aja nggak ada. Derajat yang tidak ada tara bandingnya. Pantasnya Nabi nggak ingat siapapun, pantasnya. Tapi ibu-ibu tahu, bahkan di saat yang semacam itu ada yang nggak dilupa sama Nabi Muhammad. Di momen terindah Isra dan Mi'raj, ada yang tidak dilupakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi segera berkata, sesudah Allah mengucapkan salam untuknya dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi segera berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih ya Allah atas salammu untukku, tapi tolong sampaikan salam itu juga untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah. Nabi nggak lupa sama umatnya. Sampai di Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha. Nabi setia kepada kita umatnya sampai di peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita umatnya di dalam hati beliau sampai di qaba qausaini au adna, sampai di jarak terdekat dengan Allah, lebih dekat dari 2 jarak tombak. Nabimu setia padamu. Nabi kita setia kepada kita umatnya. Lantas bagaimana kamu, perlakuanmu kepada Nabi Muhammad? Mari, di perayaan Isra dan Mi'raj, kita mempertanyakan kesetiaan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Nabimu setia saat hidupnya di dunia. Nabimu setia saat sekarang berada di barzakh. Nabimu setia sampai nanti di mahsyar, saat semua nabi diliputi kepanikan,
Saat semua wali memikirkan diri mereka sendiri. Saat semua orang menjadi egois karena khawatir terhadap nasib mereka sendiri. Saat semua orang berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Hari itu tidak ada yang berbicara kecuali orang-orang yang diizinkan Allah untuk berbicara. Bu, saat manusia semuanya dikumpulkan jadi satu, dari Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir, hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Dari zaman pertama sampai zaman akhir manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika Allah sedang murka semurka-murkanya. Ketika Allah SWT sedang marah semarah-marahnya. Ketika manusia sedang takut karenanya, setakut-takutnya. Enggak ada yang berbicara hari itu kecuali yang diizinkan Allah untuk berbicara. Yaitu para nabi dan para wali. Dan mereka pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tasma'u illa hamsa. Tak akan terdengar suara kecuali suara desisan semata. Yang kedengaran cuma suara hams, suara Kenapa begitu? Sebab nabi dan rasul, wali dan kekasih Allah, orang-orang mulia di sisi Allah yang berbicara hari itu, yang lain semua diem. Di kalangan rakyat jelata modelan kita, diem pasti itu hari. Gak bisa bicara. Semua ketakutan. Bahkan sebagian tenggelam dengan keringatnya. Karena hari itu jarak matahari didekatkan. Gerah. Sampai ada yang keringatnya sampai di bahu, ada yang keringatnya sampai di pusar, ada yang keringatnya di kaki. Ada juga yang tidak berkeringatan sama sekali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketakutan, kepanikan, semua diem. Yang berbicara hanya para nabi, para wali, hamba-hamba mulia di sisi Allah. Itu pun la tasma'u illa hamsa. Suara yang kedengeran hanya suara desisan belaka. Kenapa gitu? Sebab Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Para wali-walinya Allah hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim. Sehingga yang kedengarannya suara di padang mahsyar. Bayangkan keagungan hari itu. Bayangkan kepanikan hari itu. Ketika semua nabi, semua wali hanya akan berkata, selamatkan saya ya Allah, selamatkan saya. Satu-satunya suara berbeda, hanya suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Beliau meminta dengan sungguh-sungguh. Paling panik sih, tapi suaranya beda. Paling khawatir, betul. Paling takut, betul. Tapi ketakutannya berbeda. Ketakutannya bukan tentang dirinya. Sedih karena seseorang, misal
sedih karena merasa tidak disayang. Emang pernah Ustazah ngerasa kayak gitu? Iya namanya orang. Mau pikir saya Casper apa? Oh Casper gak? Hantu baik hati. Saya kan manusia punya rasa Bu. Tapi ini saya kasih tahu. Kalau ada rasa-rasa kayak begitu, itu kan rasa gak enak tuh. Rasa gak enak. Saya akan hibur hati saya. Ini juga silahkan. Kajian-kajian diadakan tuh Bu buat kita nyari obat. Ilmu-ilmu disampaikan itu buat jadi obat. Apa yang saya lakukan? Berikan kajian-kajian. Semoga bisa jadi obat. Maka saya kasih tahu obat saya nih. Kalau ada rasa-rasa nggak enak tuh, saya akan ingat-ingat Nabi Muhammad. Saya akan ingat-ingat Nabi Muhammad. Kemudian saya akan berkata, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkan saya minta padamu, tolong jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkan saya. Ya Allah, tetapkan saya jadi umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Biar saya nggak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Karena Bu, Nabi itu nggak bakalan ninggalin umatnya. Cuman masalahnya satu, apakah kamu ditetapkan jadi umatnya sampai akhir? Karena ada banyak orang hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Ini bahasa guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada banyak orang hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Mati di tempatnya umat Nabi Muhammad. Disolatkan oleh umat Nabi Muhammad. Dikafankan dengan kafannya umat Nabi Muhammad. Dikuburkan di pekuburannya umat Nabi Muhammad. Namun di padang mahsyar ia tidak akan berada dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Karena iman sudah tercabut dari dalam hatinya sebelum kematian datang padanya. Seram. Makanya saya ingat kalau ketemu orang-orang di Tarim dulu. Waktu saya sekolah di Tarim, kalau ketemu orang-orang mulia tuh, perempuan-perempuan solehah gitu. Nah mereka Bu kalau ketemu juga minta doa. Akan bilang orang id'ilana. Atau ketemu orang-orang awam juga. Saya pernah sangat ingin tahu. Jadi kalau dipesenin usik bidoa, saya pesankan kamu doain saya atau id'ili gitu misalnya, doakan saya. Saya suka tanya gitu, kamu minta didoain apa? Minta didoain husnul khotimah. Minta didoain tetapnya iman Islam. Mereka selalu minta doanya kayak begitu. Saya begitu nyampe di Indonesia, sering juga orang doain ya Ustazah. Saya tanya, doain apa? Biar sehat. Doain ya Ustazah, biar apa? Biar utang lunas. Doain Ustazah, biar apa? Biar suami gak kawin lagi lah. Doanya bukan berarti gak boleh. Tapi seperti yang sering saya sampaikan. Kalau semua doamu adalah tentang dunia, doa yang mana yang kamu persiapkan untuk akhiratmu? Kalau yang kamu minta adalah soal duniamu, lantas pintamu terhadap akhiratmu, siapa yang kamu harap akan meminta itu? Kalau bukan kamu yang ngedoain akhirat kamu sendiri, siapa lagi? Siapa lagi? Gubernur, Pak RT.
Kan enggak. Yang akan minta buat akhirat kamu ya kamu. Dan kalau selama ini doamu hanya minta dunia, doa yang mana yang kamu persiapkan buat akhirat? Kamu mau begitu nyampe di akhirat kamu gak punya apa-apa, kamu gak punya siapa-siapa? Kamu mau kalau nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad tidak lagi untukmu? Dan hari itu kamu gak bisa minta. Karena yang doa, yang diizinkan doa cuma para nabi dan para wali. Yang modelan kayak kita, rakyat jelata kayak begini, udah gak lagi bisa berdoa di hari itu. Udah tutup. Udah tutup. Doa kamu paling akhir di dunia. Bu, jangankan akhirat, saat mati aja, saat mati nih, saat mati, yang kayak kita nih rakyat jelata, orang awam, yang punya banyak dosa, yang punya banyak aib, yang ibadahnya gak sempurna, yang hati kita masih berantakan kayak begini nih. Allah cerita, kalau datang ajal, idza jaa ajaluhum, qala rabbirji'un. Ada orang-orang yang ketika datang ajalnya mereka berdoa. Saat ruh dicabut mereka berdoa, rabbirji'un. Ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Kasih saya kesempatan waktu buat hidup setahun ya Allah. Tahun depan gak apa-apa ya Allah cabut nyawa saya. Gak boleh setahun, sebulan ya Allah. Sebulan gak boleh nih ya Allah, seminggu deh ya Allah. Gak boleh seminggu, sehari deh ya Allah. Sehari gak boleh juga, 1 jam ya Allah. Jam ke depan cabut nyawa saya, sisakan 1 jam ya Allah. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, gak ada lagi ceritanya. Kalla. Kalla. Doamu sudah terlambat. Ini baru ajal datang aja. Allah udah bilang doamu sudah terlambat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang kamu ucapkan, aku tak lagi sudi mendengarnya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dalam ayat yang lain Allah bilang, ikhsa'u, nyahlah kamu. Wala tukallimun. Jangan ajak aku bicara. Kata Allah, aku tak sudi mendengar ucapanmu. Aku tak sudi mendengar doamu. Kamu sudah terlambat. Sudah aku beri waktu kamu untuk meminta dan kamu tidak mempergunakannya. Saudaraku sekalian, maka buat akhiratmu doa. Kapan Ustazah? Di sisa hidupmu nih di dunia. Doa. Minta buat akhirat. Dan kalau ada hajat akhirat yang paling penting kamu mintakan, ya Allah tetapkan iman Islam dalam hati saya ya Allah. Tetapkan saya jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetap setia di barzah. Setia di barzah. Setia waktu hidup di dunia. Setia sampai nanti masuk surga. Orang pertama yang masuk surga tuh Nabi Muhammad.
Tapi karena beliau setia, beliau buka surga. Karena beliau yang pegang kuncinya, kemudian beliau akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Ala yashari arsir rahman, wa mimbari ala yasari arsir rahman. Kata Nabi Muhammad, mimbarku terletak di samping kiri arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan berdiri di situ. Kenapa? Biasanya engkau suka yang sebelah kanan, wahai Rasul. Iya, karena yang sebelah kiri itu paling dekat sama jembatan yang terbentang di atas neraka. Saya akan liatin umat saya satu-satu. Memastikan mereka selamat masuk ke dalam surga. Setia sampai surga. Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Semoga kita ditetapkan sebagai umatnya. Syafaat beliau sampai akhirat. Sebagaimana syafaat beliau sampai di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad begitu Allah bilang, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad segera menyaut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku. Sampaikan pula salam tersebut kepada umatku ya Allah. Hamba-hambamu yang soleh-soleha itu. Jadi kalau kamu solehah, kalau kamu setia sama Nabi Muhammad. Ustazah maksudnya apa sih setia sama Nabi Muhammad? Bu, ada loh orang. Baru jalan-jalan ke Bali doang kerudungannya hilang. Enggak setia sama Nabi Muhammad. Ada yang begitu? Bu, ada yang baru terbang dikitan aja, baru ke Singapura ibu-ibu sekalian. Abayanya udah nggak tahu di mana. Lah, kenapa tampilannya udah kayak begitu? Dikirain Nabi Muhammad cuma nabi di Indonesia gitu. Yang setia dong sama Islam. Yang setia sama ajarannya Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, ada yang asal udah seneng dikit aja, sholatnya berantakan, ada tuh. Ada tuh. Yang kalau lagi belanja di mall, sholatnya udah dijamak-jamak gak karu-karuan, ada tuh. Mana orangnya? Bu, baru ketemu mall aja. Kamu udah lupa kalau kamu umatnya Nabi Muhammad? Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Nggak gitu ya Bu ya. Nggak gitu ya Dek ya. Ada yang kalau ketemu sama cowok rada cakepan dikit, dilirik di WhatsApp udah ikut aja. Kamu umat Nabi Muhammad Dek. Kamu umat Nabi Muhammad. Jangan hanya gara-gara dibaikin sama satu laki-laki, kamu lupa sama laki-laki yang seharusnya jadi laki-laki nomor 1 dalam hidupmu. Bagindamu Sayyiduna Muhammad. Para ibu juga nih hati-hati nih. Jangan gara-gara dikecewakan oleh seorang laki-laki yang adalah suamimu, kamu merasa jadi boleh meninggalkan laki-laki yang seharusnya menjadi laki-laki nomor 1 dalam hidupmu, Sayyiduna Muhammad. Mentang-mentang kamu dikecewakan sama suamimu, kemudian cinta ditolak, dukun bertindaklah. Mentang-mentang ditinggalkan sama suamimu, kamu kemudian merasa
kayaknya klinik kecantikan udah halal nih. Kamu najemin hidung, kamu kemudian tarik benang, itu muka woi, bukan kain. Segala disulam, ditarik benang, itu muka. Ciptaan Allah, jangan diubah-ubah ciptaannya Allah. Ini yang oplas langsung nunduk nih. Ustazah, saya emang gak akan oplas, Ustazah. Katanya ada ibu-ibu di belakang. Karena haram ya? Enggak, Ustazah gak punya duit. Mahal, Ustazah. Ini urusannya, ya Allah. Ayo yang setia. Setia sama Nabi Muhammad. Amin. Semoga semuanya setia sama Nabi Muhammad. Semoga semuanya setia sama ajarannya Nabi Muhammad. Semoga semuanya setia sama jalan hidupnya Nabi Muhammad. Semoga semuanya setia untuk terus jadi umat Nabi Muhammad. Kita juga doakan hal yang sama untuk anak-anak kita, untuk kedua orang tua kita, untuk suami kita, untuk saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkan iman Islam di dalam hati kami, ya Allah. Tetapkan kami berada dalam jalan agamanya Nabi kami Muhammad, ya Allah. Tetapkan kami di jalannya Nabi Muhammad, ya Allah. Jika engkau lihat ada seseorang di antara kami ataupun keluarga kami yang berada jauh dari jalannya Nabi Muhammad, yang sekarang berada dalam lembah dosanya, kami mohon padamu, ya Allah, tarik kami semuanya, taruhkan kami di jalannya Nabi Muhammad, ya Allah. Kami minta padamu, ya Allah, yang saat ini berada dalam jurang lembah zina, riba, narkoba, atau apapun saja dari dosa-dosa besar, kami mohon padamu, ya Allah, tarik dia, ya Allah, tarik dia, ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami dan semua orang-orang yang kami sayangi, ya Allah, bawa kami ke jalan taat padamu, ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami, ya Allah, sampai kami meninggal dunia dengan berbekal iman dan Islam. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sampai kapanpun, karena kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibid dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah, bit taqtiqamah, wa idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak istighfar di sisa bulan Rajab, perbanyak salawat di bulan Sya'ban, perbanyak membaca Al-Quran di sepanjang bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima kita semua sebagai hambanya, dan semoga Allah tidak pernah memecat seorang pun di antara kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dulu bubar, masih akan ada doa penutup. Dari saya cukup sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.